mungkin gue bisa share ya Mbak. Nah, tuh gimana sih Mbak caranya kita yakin akan memulai usaha, kadang masih suka ragu, banyak takutnya. Nah waktu itu Mbak, waktu lo masih umur 22 tahun membangun sekolah, itu gimana rasanya, biar gimana caranya gitu loh. Nah ini bilang gimana biar gak ragu gitu, dan banyak takut ya pasti kan sebenarnya. Betul. Jadi gini loh, takut tuh nggak berarti lu nggak ngerjain, Put. Gue setuju banget. Kalau lu takut itu berarti yang lu kerjain tuh penting. itu loh. Nggak, karena kalau lu takut terus lu nggak jadi gitu, itu nggak ada tuh karya-karya spektakuler, nggak ada pemimpin-pemimpin yang muncul tanpa rasa takut. Cuma bedanya orang yang sukses itu dia despite of the fear gitu ya, walaupun takut ya dikerjain aja gitu. Itu yang selalu gue pegang. Jadi kalau lu tanya takut apa enggak gitu, tiap hari sekarang gue masih ada aja takutnya. Ya ampun, takut ini gimana, kalau nggak bisa gimana. Cuma ya udah, gue belajar bahwa cara orang memulai apapun yang namanya dari nggak ada ke ada, dari kecil mau jadi besar, mau tumbuh, itu adalah ngelawan sih rasa takut itu tiap hari gitu ya. Takutnya diganti berani. Kalau belum berani ya pura-pura berani. Dan Mbak, tapi kadang-kadang justru nggak sih rasa takut itu justru kadang-kadang tuh yang mendorong kita nggak sih Mbak? Kayak kadang-kadang karena iya kan? Iya, kalau nenek gue dulu bilangnya kalau kamu nggak takut mungkin yang kamu kerjain nggak penting. Justru ya nggak apa-apa kalau takut, itu berarti penting untuk dikerjakan. Dan gue sebenarnya setuju banget Mbak bahwa kita memang kayak, apalagi sebagai wanita ya Mbak, itu tuh kayak harus berkarya tanpa batas gitu menurut gue. Nah kayak menurut Mbak Ella, kenapa wanita itu harus bisa berkarya tanpa batas? Kenapa menurut lo wanita tuh punya hak yang sama untuk berkarya tanpa batas? Dan sebagai wanita, lo masih merasakan ada kesusahan nggak sih Mbak di lingkungan ini? Kalau ditanya ya, semua wanita tuh pasti kesusahan aja, Put. Iya. Wanita tuh tuntutan multi perannya tuh banyak banget. Tuntutan buat sempurnanya tuh kayak banyak banget. Ya lu kebayang gak sih, lu harus cantik juga, harus pinter masak juga, harus bisa diskusi juga, harus banyak tuntutan ya Mbak. Banyak tuntutan. Dan seringkali tuntutannya tuh bukan cuma dari luar, dari diri kita sendiri tuh juga. Kita kayak kepingin sempurnanya tuh tinggi banget. Jadi kayak lelah gitu kan, lelah harus memenuhi semua tuntutan. Udah gitu karena pasti nggak ada yang sempurna, habis itu kita kayak merasa bersalah gitu kan, terus yang kayak lelah lagi sama si proses itu. Nah, jadi gue tuh setiap kali diajak ngomong soal perempuan gitu, yang selalu gue bilang adalah berhenti mengharapkan kesempurnaan, karena nggak ada yang nggak sempurna gitu. Dan lu tuh kayak layak dicintai, layak dihargai walaupun lu nggak sempurna. Dan yang paling penting tuh sebetulnya dimulai dari penghargaan kita ke diri kita sendiri, karena banyak banget batasan kayak yang lu bilang tadi, itu sebetulnya batasan-batasan yang munculnya juga dari diri sendiri gitu kan, karena kita takut gagal tapi kita takut sukses juga gitu kan. Jadi kita kepingin pintar tapi takut dibilang kepinteran gitu kan. Kan perempuan gitu, kita kepingin kita punya ambisi, kita punya mimpi tapi nggak mau dibilang ambisius banget sih lo gitu. Nah, jadi emang yang harus pertama kali dibongkar tuh ya hambatan-hambatan yang munculnya dari diri sendiri, dan kadang-kadang hambatan-hambatan yang munculnya dari perempuan lain, Put. Iya, betul. Gue tuh yang kayak seneng banget kayak punya teman kayak lo gitu ya, berusaha kayak selalu ngumpulin circle perempuan yang saling ngedukung. Karena yang gue lihat di kenyataan tuh pertama langka deh dapat teman perempuan yang bisa saling nguatin, yang bisa saling belajar. Kadang-kadang sedih juga ngelihat perempuan justru banyak yang sikut-sikutan gitu kan, yang justru kayak banyaknya nggak saling ngedukung, saling ngejudge, saling ngomentarin tanpa empati dan sebagainya. Ya. Mbak, terus kan tadi karena topik kita adalah berkarya tanpa batas, kenapa lo percaya bahwa kita tuh masih butuh lebih banyak lagi perempuan yang mau berkarya Mbak? Karena kan menurut gue gini ya, sekarang justru banyak banget, sekarang gue senangnya adalah sekarang banyak banget perempuan-perempuan yang udah mau jadi leader ya Mbak.
Tapi kadang-kadang tuh banyak juga perempuan yang nggak mau jadi leader karena mereka merasa bahwa ya gue perempuan, gue nggak maksudnya gue nggak pantas jadi leader gitu. Nah, kenapa menurut lo bahwa kita masih butuh lebih banyak lagi perempuan yang tidak takut berkarya gitu Mbak, yang mau berkarya tanpa batas? Karena perempuan tuh ngebawa sesuatu, ngebawa keunikannya, ngebawa sifat-sifatnya yang sebetulnya bisa jadi kelebihan dan aset buat organisasi, buat komunitas, buat apapun. Lihat deh, dan ini bukan cuma kata gue ya, maksudnya kayak kata semua riset lah, organisasi yang pemimpin perempuannya itu banyak, itu jauh lebih perform dibandingkan dengan yang gendernya nggak balance. Dan itu mulai dari organisasi for profit sampai organisasi non profit. Jadi sebetulnya jangan ragu untuk kemudian melakukan sesuatu, karena keperempuanan kita itu nilai tambah, bukan nilai minus gitu. Nah, cuma kadang-kadang gue ngelihatnya balik lagi harus mikir jangka panjang, karena banyak juga perempuan put yang mungkin di awal-awal dari sudut karir dan sebagainya itu kayaknya lebih advance daripada laki-laki, tapi terus karena harus memprioritaskan keluarga, jadi kayak rada held back dan nggak sampai ke bidang-bidang tertentu tuh nggak bisa sampai jadi pemimpin. Nah, tapi kalau aku ngelihatnya ya sebetulnya bisa punya semuanya kok. Jadi menyeimbangkan antara keluarga, karir gitu. Itu emang bagian dari jadi perempuan. Lu nggak harus milih gitu loh. Kadang-kadang gue suka sebel kalau ditanya lu milih apa ya? Iya, sama milih apa? Gue maunya semuanya dong gitu. Emang nggak boleh. Insya Allah sukses di rumah, sukses di kerja, dunia akhirat, ya kan boleh dong. Iya betul. Mbak, lo kan sibuk banget nih, maksud gue kayak lo tadi lo bilang kan penting, lo di rumah juga penting, karir lo juga penting. Gimana sih Mbak cari balance itu? Sejujurnya gue bertanya untuk diri gue sendiri sih, karena gue merasa gue belum bisa menemukan balance itu gitu. Nah, menurut lo gimana caranya lo bisa membagi waktu dan gimana caranya lo bisa balance? Gue tuh ya sampai sekarang tuh gue nggak pernah maghrib di luar rumah dari kecil. Ya? Jadi waktu gue datang acara lu terakhir tuh gue kayak gelisah banget karena gue biasanya nggak pernah put asli langka. Jadi gue tuh kayak kebiasaan kecil gitu untuk kayak maghrib di rumah dan sebenarnya itu selalu gue jaga, dan alhamdulillah sampai sekarang berusaha konsisten di situ. Gue yakin banget asal lu punya rutinitas dan lu konsisten, karena kalau ngikutin kerjaan atau janji sih ada aja, cuma ya kayak acara di weekend cuma sebulan sekali dan sebagainya itu, jadi kayak jadwal kayak gitu. Terus gue punya jadwal ngedate sama masing-masing anak individually dan sebagainya. Nah itu gue berusaha untuk menstrukturkan hidup gue untuk mempermudah gue menyeimbangkan peran-peran yang berbeda, sampai sama bokap gitu misalnya, sama Abi setiap 2 minggu sekali emang punya waktu buat berdua aja dan sebagainya. Jadi and I treat it as something really important gitu. Kalau ada yang nelpon itu gue kayak misalnya bilang ya sorry I'm with a client, a most important client, terus anak gue cik gitu kayak seneng gitu. Lucu banget sih. Soalnya maksudnya penting juga untuk punya dedicated time dan konsisten dengan itu gitu ya. Tapi di sisi lain itu karena gue juga percaya kalau lu mau menyeimbangkan peran, lu tuh butuh kuantitas waktu yang cukup sih, bukan cuma kualitas. Kalau lu mikir ya gue akan seimbang peran gue tapi gue kasih anak gue atau pasangan gue cuma 15 menit sehari, ya itu nggak mungkin banget gitu loh Put. Jadi emang benar-benar harus bisa ngatur waktu dengan baik. Nah tapi gue juga nggak ngelihatnya tuh seimbang itu nggak bisa dilihat harian sih kadang-kadang. Jadi ada waktu-waktu yang emang gue ngerasanya rada kurang nih sama si anak bungsu, atau nih kerjaan kayaknya harus dikebut besok dan sebagainya. So I take it one day at a time juga untuk kayak lihat overall nih sebenarnya gimana sih. Kalau rada bablas hari-hari tertentu ya minta maaf, besok do better, kasih waktu lebih banyak. Berarti lu juga harus prioritas juga ya Mbak, kayak apa yang harus didulukan, apa yang pentingnya segala macam ya Mbak? Gue suka nyatet Put biar nggak lupa. Oh ya? Bikin jadwal dan sebagainya. Mbak, lo kan ibu, lo juga menjadi seorang leader juga. Ini ada pertanyaan yang menurut gue bagus dari Naturana. Katanya Mbak, gimana sih Mbak Ella caranya membangun leadership di diri kita
dalam memimpin perusahaan kita atau memimpin organisasi dan segala macamnya. Apakah leadership itu hanya bisa dimiliki mereka yang punya bakat leadership? Apa bisa dikembangkan, Mbak? Leadership tuh keterampilan, leadership tuh sesuatu yang bisa dilatih, dan cara ngelatihnya ya dengan melakukan. Itu tuh sebetulnya salah satu yang pengen banget gue ubah di pendidikan gitu ya. Makanya kayak di sekolahmu tuh juga kayak kepemimpinan, action oriented dan sebagainya tuh jadi bagian dari kompetensi yang penting yang perlu dikembangkan. Karena gue ngelihatnya tuh sekarang tuh banyak orang yang nganggepnya kepemimpinan tuh cuma kayak hak dan kesempatan buat sebagian orang. Jadi oke, yang jadi ketua OSIS dia gitu, yang jadi pemimpin dia, padahal sebetulnya leadership itu kualitas yang harusnya dimiliki sama semua orang. Apa sih leadership itu? Leadership itu taking initiative, ya kan, bisa proaktif ngambil keputusan. Betul. Bisa engaging tim gitu ya, membangkitkan semangat dan memengaruhi opini dalam kelompok. Itu sebetulnya semua keterampilan kepemimpinan yang semua orang bisa latihan dan bisa punya, terlepas dari title atau jabatannya apapun di organisasi. Nah, kalau ngomong khusus perempuan tuh sebetulnya perempuan punya banyak kelebihan, karena kan kita cenderung memikirkan perasaan orang lain, senang bekerja sama dan sebagainya. Nah, itu tuh kualitas-kualitas kepemimpinan yang sebetulnya kita naturally really good at dan bisa dilatih. Perempuan tuh juga ekspresif, bisa mengungkapkan pendapat dengan baik dan sebagainya. Nah, itu juga modal kepemimpinan gitu. Jadi jangan khawatir, perempuan bisa jadi pemimpin yang sama baiknya atau bahkan dalam konteks tertentu bisa lebih baik daripada laki-laki. Setuju banget. Yeay. Bella, nih untuk sebelum kita bacain pertanyaan-pertanyaan lagi, kan sama lo di rumah pasti kan lo banyak ya Mbak, apalagi work from home dan segala macam, pasti lebih banyak waktu untuk mengenal diri sendiri, jadi lebih banyak berkumpul sama keluarga gitu. Dan jadi kayak jadi mau mencari arti gitu kan Mbak, kayak cari arti dalam hidup lo tuh sebenarnya lo maunya apa, bener nggak sih gue sekarang di jalan yang emang gue mau menuju ke goal gue dan segala macamnya. Dan menurut Bella apa yang lo dapat Mbak dari lo di rumah aja? Lo udah mencari arti apa nih gitu, atau lo introspeksi diri atau apapun itu, dan menurut lo apa yang lo belajar Mbak? Apa yang lo belajar dari lo di rumah aja gitu? Ada yang lo temuin nggak dari diri lo sendiri? Banyak banget ya. Share dong Mbak. Gue kan emang orangnya reflektif ya, kadang-kadang sampai ke point overthinking gitu kan, Put. Sama Sis, kita kan sama-sama Virgo. Kita kan sama-sama Virgo. Dan sama Vincent kebanyakan mikir. tapi jadi ya kesempatan refleksi itu kayak sebenarnya emang udah jadi kebiasaan. Nah, tapi bener lo kalau di rumah waktu merenungnya kayaknya agak lebih banyak. Ada beberapa hal yang gue sadari ya. Yang pertama adalah silaturahmi. Gue tuh nyokap gue tuh hobi banget dan seneng banget silaturahmi. Nah, gue tuh karena punya banyak kesibukan, kalau sehari-hari tuh kadang-kadang kurang spend time buat silaturahmi sama ya keluarga besar, ya temennya nenek zaman dulu dan sebagainya. Nah, ini kesempatan di rumah aja ini gue kayak ngerasanya gue kayak punya resolusi baru untuk spend lebih banyak waktu silaturahmi justru sama orang-orang yang mungkin kita jarang ketemu atau jarang komunikasi sebelumnya. Terus yang gue temukan lagi adalah gue kayak banyak banget baca catatan-catatan lama sih di selama beberapa minggu ini gitu ya. Banyak banget baca catatan lama, beberapa bikin ngakak, beberapa rada malu gitu. Gue nulis kayak gini gitu dulu ya. Gue kan senang nulis kan, Put. Gue kan bikin buku dan sebagainya. Nah, jadi salah satu yang gue senang dari di rumah aja ini adalah waktu gue buat nulis tuh jadi rada lebih banyak daripada biasanya. Gue tuh kalau nulis buku tuh di handphone, saking kadang tuh nggak punya waktu buat duduk dan properly nulis. Jadi gue nulis pendek-pendek di tengah-tengah acara. Nah, sekarang gue punya agak lebih banyak waktu buat nulis dan mudah-mudahan buku-buku baru segera terbit. Iya dong. Mbak, menurut lo penting nggak sih untuk kita cari arti di momen seperti ini? Penting banget.
ini kan pengalaman hidup yang langka ya, sesungguhnya. Jadi kalau kita cuma menjalani ini, terus targetnya cuma di rumah aja, tapi kita nggak dapet mana, sesungguhnya tuh kita rugi banget sih, Iya. teman-teman. Ini tuh insya Allah sehatnya tuh bukan cuma sehat lahir bebas corona, tapi secara batin juga kita jadi lebih kaya gitu ya. Betul. Dapat pengalaman belajar, dapat pengalaman cari arti, dan refleksi cari arti itu kan nggak harus sendiri ya. Aku Iya, malah setuju. nyaranin sebenarnya refleksi bareng-bareng sama teman-teman yang mungkin kalau kayak lagi sibuk kuliah atau sibuk kerja nggak ada waktunya, this is the right time. Jadi kalau belum cari arti beberapa minggu ini, besok bikin sesi cari arti masing-masing sama geng masing-masing. Betul. Itu penting banget sih Mbak, karena sejujurnya yang gue sadarin juga sama work from home ini ya Mbak, kayak gue jadi lebih bisa mengenal diri gue juga nggak sih Mbak, kayak lebih bisa mengapresiasi diri gitu, karena lo bener-bener biasanya kan sibuk keluar terus segala macam, misalnya kayak dikurung di rumah gitu ya, jadi kayak merasa punya ya tadi tuh punya banyak banget waktu untuk bisa mikirin lagi sebenarnya maunya kemana sih gitu. Dan sebenarnya Mbak, kalau kita lagi di rumah aja, overthinking kita tuh sebenarnya justru semakin makin. Yang gue rasain adalah karena gue di rumah aja ya Mbak, jadi overthinking gue tuh wah semakin makin gitu. Tapi akhirnya gue merasa bahwa kan gue udah 3 minggu ya Mbak di rumah aja gitu. Jadi kayak gue merasa bahwa gue lebih bisa berdamai sama diri gue sih Mbak. Okay, that's good. I think itu kayak yang kayak tadi lo bilang kan tuh, kayak lo harus bisa bahwa oke, gue emang nggak sempurna gitu loh, gue emang gue ada emang limitasinya gitu, gak semuanya gue bisa. Nah menurut gue itu adalah salah satu kunci yang sangat penting untuk gue bisa berdamai sih. Dan jujur itu tuh menurut gue susah banget, dan menurut gue itu juga dirasakan banyak perempuan di luar sana sih, kayak banyak yang susah berdamai sama dirinya sendiri kan. Betul. Tapi kadang-kadang ya, nah, itu juga karena yang lu lihat kayak figur yang seolah-olah sempurna terus sih. Jadi makanya gue kayak selalu gue punya seri tulisan kan yang cinta untuk perempuan tidak sempurna. Nah itu tuh ya gue cerita betapa kayak ya yang namanya semualah tuntutan menyeimbangkan waktu, jadi pemimpin dan sebagainya, itu tuh sebenarnya nggak ada yang mudah, dan semua orang sebetulnya struggling, you're not alone gitu dengan semua kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Ya itu sih yang harus sebenarnya lebih banyak di-share ya Mbak, bahwa kayak orang sukses atau bisa mendapatkan sesuatu tuh ada prosesnya, lagi-lagi ya proses itu yang sebenarnya harus kita nikmati kan Mbak, dan kita harus belajar dari proses itu. Oke, Mbak Ella, sebelum kita by the way, karena Telkomsel nanti akan mendonasikan ke untuk mengatasi COVID-19 ini, nanti di akhir acara ini aku akan tanya Mbak Ella ya, Mbak Ella mau Telkomsel mau mendonasikan. Oke. Sebelum itu kita mau nanya-nanya dulu nih Bella, dari pertanyaan-pertanyaan yang udah diberikan. Katanya ada dari, perbedaan sekolah Cikal dengan sekolah lainnya apa Mbak? Dari tip yang jauh lebih pekerja keras, jauh lebih pinter-pinter, jauh lebih semangat sama visi misi pendidikannya ini dibanding aku. I'm very lucky. Mbak, mumpung tadi yang ngomongin Cikal, katanya ini ada yang nanya, Mbak Suci, Mbak kapan Cikal buka di Padang? Nanti tunggu Putri loh. banyak sekolah-sekolah di jaringannya Cikal, sekolah-sekolah yang udah merdeka belajar, merdeka berkolaborasi dan berkarya yang ada di Padang juga. Gue yakin Cikal tuh gak akan bisa pikir hambatan, itu sesungguhnya kalau kita bisa belajar dari pengalamannya dan sebagainya, itu justru bisa jadi kekuatan. Ya, setuju banget. Bella, pertanyaan terakhir. Filosofinya kita memanusiakan hubungan, nekenin pemahaman konsep dan sebagainya, itu sesuatu yang bisa di-share terus-menerus. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan bagus banget dari Saidah. Katanya Mbak Ella pernah nggak sih menunda tujuan atau cita-cita demi kesibukan rumah tangga? Pernah, yaitu pada saat aku kan nikah muda, tadi aku bilang 18 tahun 18 tahun setengah. 18 tahun 3 bulan tepat. Gue udah kebayang. Gue diskon dulu. 18 tahun 3 bulan sesungguhnya. Nah, tapi ya karena udah setengah, udah deketan setengah, gue bilang setengah, dan udah tahun baru Januari Put, jadi udah 19. Oke. Walaupun gue ulang tahunnya September. Nah, jadi di periode itu tuh
awalnya sebelum punya anak kan ngerasanya ya sama aja kayak masih pacaran gitu kan, tetap berdua dan sebagainya. Nah tapi pas punya anak tuh aku inget banget aku lulus cepet karena skripsi sambil hamil. Nah terus waktu itu ngelahirin itu aku sempat stres tuh Put. Jadi sempat kayak ngerasanya aduh gila ya, teman-teman gue tuh masih bergaul, masih di kampus dan sebagainya, sementara gue kerjaannya cuma menyusui dan ganti popok setiap hari. I felt so useless yang kayak aduh gila gimana, padahal gue punya kayak mimpi pengen ngelakuin sesuatu, tapi waktu itu tuh ngerasanya kayak ya dunianya tuh cuma bener-bener itu gitu ya. Nah tapi terus nggak terlalu lama sih prosesnya ya, si agak rada depresi dan ngerasa nggak berarti gitu, tapi kemudian aku menemukan bahwa berkeluarga itu ternyata jadi pengalaman yang justru membantu karirku sih. Kalau aku nggak punya anak di usia muda gitu, mungkin kayak pemahaman tentang perkembangan anak, jadi psikolog klinis anak itu juga beda gitu, karena nggak punya tempat buat nyoba dan empatinya mungkin nggak setinggi itu. Dan kalau gue nggak punya anak, waktu itu gue udah punya anak umur 1,5 tahun kan, pas buka sekolah gitu, itu kayaknya orang nggak akan percaya si 22 tahun ini. Jadi waktu itu tuh gue oke, kayaknya dia mungkin udah 30-an ya, secara dia udah punya anak 1,5 tahun atau apa. Nah jadi itu justru nguatin. Jadi hal yang sebelumnya aku pikir hambatan, itu sesungguhnya kalau kita bisa belajar dari pengalamannya dan sebagainya, itu justru bisa jadi kekuatan. Ya, setuju banget. Bella, pertanyaan terakhir ini menurut gue pertanyaannya keren. Mbak, coba tanggapi mengenai persepsi laki-laki nggak suka sama perempuan yang kepintaran karena nggak setara. Gimana Mbak? Jangan, kalau ada laki-laki yang nggak suka sama perempuan yang pintar, ya lu juga harusnya nggak suka kali sama laki-laki itu. Ngapain? Jadi gini ya, jadi banyak laki-laki yang emang nggak seharusnya dijadikan pasangan, cuma pelajaran tentang apa yang harus dihindari dalam hidup ini. Jadi apalagi gitu. Pokoknya jangan sampai ya kalau misalkan lo suka sama cowok, tiba-tiba cowoknya nggak suka sama lo karena lo pintar, habis lo kayak mencoba untuk membodoh-bodohkan diri, please jangan. Bayangkan anak-anak perempuan lo, kalau lo mengorbankan diri lo sendiri demi cinta atau biar jadian, itu ya udah resiko lo. Tapi lo bayangin nggak anak perempuan yang hidup kemudian bersama bapak yang punya attitude dan sikap seperti itu, pada akhirnya ngorbanin semua orang yang ada di keluarga. Mbak, pertanyaan terakhir, nggak terakhir sih, ini pertanyaan 2 terakhir. Menurut lo persepsi apa soal perempuan yang lo paling nggak suka dan menurut lo itu sama sekali nggak benar? Persepsi bahwa perempuan itu cuma bisa ngomongin isu-isu yang berkait sama perempuan aja. Jadi gue sering banget ada di forum di mana gue satu-satunya perempuan gitu pada saat ngomong. Dan tahun berapa itu Mbak? Ya Allah, sampai sekarang juga banyak Put, forum-forum yang coba lu lihat deh, forum yang lu datengin aja. Itu kalau pembicara tuh biasanya tuh kayak pembicara bertiga atau berempat di session apapun, itu sering banget perempuannya tuh cuma gue sendiri. Kadang-kadang gue ngerasa gini, ini gue diundang karena gue untuk pelengkap supaya ada perempuan atau gimana? Mbak, tapi gue setuju sih, karena sejujurnya kan gue juga bekerja sama banyak banget klien kan, dan gue bikin acara-acara juga yang kayak inspiratif dan segala macamnya. Terus pasti Mbak, kalau misalkan udah soal cari perempuan yang misalnya pengusaha perempuan atau leaders yang perempuan, itu emang mereka kesulitan sih Mbak, bener-bener gak ada. Maksudnya dalam arti aku percaya bahwa banyak banget di luar sana ya Mbak. Cuma itu lagi dan emang sebenarnya agak nyebelin ya Mbak, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa sebenarnya banyak banget perempuan-perempuan hebat di luar sana yang harusnya dapat panggung dan bisa menyuarakan suaranya gitu. Itu tugas kita sesama perempuan sih sebetulnya, buat ngasih kesempatan itu, walaupun kayak lu nyarinya lebih susah gitu kan. Dan sebenarnya gimana bisa dapat
kesempatan buat ngomong kalau Iya. misalnya memang nggak dikasih kesempatan. Terus yang gue paling sebel juga Put adalah kalau misalnya kayak pas kita ngomong topiknya apa tapi terus kayak dikomentarin ini misalnya yang cantik sekali atau penampilan itu gue kesel banget sumpah. Gue kayak I'm not here to do kayak fashion show atau kayak dikomentarin soal penampilan. Setuju. Boleh nggak komentarnya tuh tentang isi atau substansi pembicaraan gue gitu. Nah itu yang kayak gitu tuh kadang-kadang ya orang nggak ada niat jahat sih, gue yakin niatnya kayak muji, niatnya mungkin baik, tapi kan Betul. kita maunya dikomentarin yang sesuatu yang emang pengen kita diskusikan gitu kan, bukan tentang kayak how we look dan sebagainya. Mbak, untuk yang terakhir, ada nggak pesan dari Mbak Ella untuk kita semua anak-anak muda yang nonton, yang sedang berusaha untuk cari arti dalam hidup, terutama di masa-masa sulit ini? Ada pesan-pesan nggak Mbak? Apa ya, gue sih yang paling menurut gue penting, apalagi masih muda tuh buat mandiri sih. Buat nggak nyalahin orang lain dalam prosesnya, karena gue lihat kadang-kadang muda tuh suka dijadiin alasan, kan gue masih muda gitu, ya udah gue tergantung aja sama orang lain, gue butuh bantuan orang, atau kan gue masih muda, ibaratnya ini kita lagi ngedaki gunung, ya udah gue camping aja dulu deh sebentar gitu. Nah itu yang menurut gue harus lu hindari. Justru kalau lu masih muda, kasih target gunung yang setinggi-tingginya dan mulai ngedaki setiap hari untuk kemudian bisa sampai ke puncaknya gitu ya. Nggak usah nunggu lebih tua, lebih siap, lebih matang, lebih apapun untuk mulai sesuatu, dan begitu lu mencapai satu puncak ya bikin puncak yang baru dan bikin target baru dan seterusnya. That's how you keep going and get better every day. Oke, thank you so much Mbak Ella. Mbak Ella, by the way, untuk penutup, karena tadi Telkomsel mau mendonasikan